Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan melakukan pick a card reading ya. Jadi teman-teman itu bisa memilih dari pile kartu di hadapan teman-teman ada 4 pilihan, mana yang paling menarik hati teman-teman. Aku akan membacakan metamorfosa diri teman-teman, perubahan drastis apa yang akan terjadi dalam hidup kalian ya. Di sini kalian bisa memilih berdasarkan intuisi atau mengikuti eh, arah energi yang mana yang paling memanggil kalian ya. Bisa juga dengan kalian meletakkan tangan dan rasakan mana yang energinya tuh paling menarik kalian atau bisa juga memilih melalui charm ya. Untuk yang pal satu charmnya ini ada bunga berwarna ungu. Lalu pal 2 ada ini charmnya. Pal 3 ada ini kuda ya, unicorn. Lalu pal 4 ada ini. Bisa dibantu dengan charmnya. Ikuti intuisi teman-teman. Kita akan bertemu di sana. Teman-teman bisa langsung klik menit dan detiknya di description box. See you. Halo teman-teman yang memilih PAL 1, selamat datang. Aku akan membacakan energi kalian, metamorfosa diri kalian, apa sih perubahan drastis yang akan terjadi dalam hidup kalian. Eh, Teman-teman sebelumnya aku akan ingatkan lagi bahwa ini sifatnya general reading, yang artinya aku melakukan reading ini, aku menarik energi dari begitu banyak orang, bukan cuma dari puluhan, ratusan, tapi bisa juga dari ribuan orang. Jadi ambil yang resonate dengan kamu, ambil yang cocok dan tinggalkan yang tidak, karena ini adalah tarikan banyak orang, jadi mungkin tidak 100% pas dengan kamu ya. Lalu juga aku akan mengingatkan bahwa hasil reading ini sifatnya hanyalah membaca potensi energi, yang artinya teman-teman itu semua makhluk hidup itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Yang Maha Kuasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri ya. Jadi teman-teman jangan terpaku 100% terhadap hasil reading karena manusia itu bukan benda mati, energinya masih sangat dinamis, masih sangat bisa untuk berubah ya. Oke, ini adalah kartu yang kalian pilih untuk teman-teman pas satu dan ini adalah dah belibet. Ini ada cam yang kalian pilih ya, bunga yang berwarna ungu. Aku akan coba buka di sini. Oke, key. Oh, aku udah mulai nangkep nih teman-teman. Energinya bagus sekali ya untuk teman-teman file 3. Kita belum masuk ke kartu tarotnya tapi aku akan coba jelaskan ya. Di sini untuk teman-teman yang memilih PAL 1, kalian adalah orang-orang yang penuh dengan ketulusan, orangnya itu nggak ada niatan buruk ke orang lain ya. Di sini kartu lagi bunganya berwarna ungu. Kalian adalah jiwa yang indah, kalian adalah jiwa-jiwa yang pemaaf. Bahkan aku merasa di sini kalian itu adalah orang-orang, kalau kita bicara soal cakra, cakra terkuat kalian adalah yang ada di kepala atau cakra mahkota ya. Jadi kalian, aku sangat sangat percaya untuk teman-teman PAL 1 banyak yang kemampuan spiritual dan supranaturalnya itu mulai terbuka atau bahkan semakin kuat semakin kesini karena memang kalian tuh lagi kebuka banget. Lalu di sini ada kartu key. Key di sini yang aku bisa tangkap adalah perubahan drastis yang kalian akan terima dalam hidup adalah kalian akan lebih bisa memanifest sesuatu gampang sekali masuk ke dalam hidup kalian. Caranya dari mana? Terutama yang aku tangkap untuk teman-teman yang memilih PAL 1 dari komunikasi, dari apa yang kalian ucapkan ke diri sendiri dan juga ke alam semesta. Makanya hati-hati banget teman-teman yang memilih PAL 1 setiap kali mengucapkan sesuatu entah ke diri sendiri atau ke orang lain. Kalian tuh sedang memberi energi ke sana. Jadi kalau bisa omongannya jangan omongan-omongan yang buruk kayak udahlah aku nggak bisa, udahlah kayaknya nggak bakal kejadian. Jadi jangan dipupuk ya energi-energi seperti itu, tapi ditanamkan aku bisa, aku mampu, kalau memang Tuhan mengizinkan aku akan memperoleh itu, aku akan mendapatkan itu. Eh, jadi dibawa dengan keyakinan ya untuk teman-teman PAL 1. Kalian itu energi manifestingnya lagi semakin tinggi, makin kesini. Bahkan gini, kadang ada beberapa hal yang kalian nggak niatin memanifest, tapi dengan kalian nyebut aja di dalam hati, kayaknya aku mau ini deh, itu nanti bisa datang ke hidup kalian. Makanya hati-hati banget teman-teman, dan hati-hati kalau kalian ngutuk orang ya. Bisa kalian sakit hati sama orang atau kalian mendoakan yang buruk-buruk untuk dia, tolong hati-hati banget teman-teman PAL 1. Karena apa? Karena itu bisa kejadian ya. Dan apa yang kalian doakan untuk orang lain itu bisa berbalik ke kalian sendiri ya. Ini untuk teman-teman PAL 1 baru sekarang aku coba ambil dari zodiak ya. Ini ya indikatornya aku akan mengambil lagi. Jadi akan semakin kencang. Wah, ada banyak di sini untuk teman-teman yang berzodiak Sagittarius, Pisces, Libra, Taurus, Leo, dan juga Capricorn. Kalian kalau ada zodiak kalian di sini berarti reading ini akan semakin kuat untuk teman-teman yang menonton. Aku akan coba ambil kartunya ya.
Langsung ke ambil 2, oke, aku akan coba ambil ini. Release your ex and make the effort. Jadi yang aku tangkap di sini untuk teman-teman PAL 2, terutama kalau kalian ingin memanifest percintaan ya atau pernikahan, yang aku lihat di sini adalah lepasin hal-hal yang ada di masa lalu ya. Hal-hal yang di masa lalu terutama untuk teman-teman yang masih punya rasa sakit hati ke orang-orang, entah ke mantan atau ke orang-orang yang bukan mantan, mungkin teman atau saudara yang sangat menyakiti hati kalian, di sini diminta untuk dilepasin teman-teman. Dan yang namanya memaafkan, yang namanya melepaskan itu membutuhkan usaha dan membutuhkan niat ya. Jadi teman-teman di sini yang tadi aku sebutkan di awal karena energi manifesting kalian tuh semakin besar, kalau bisa fokuskan dan ucapkan ke hal-hal yang memang kalian ingin tarik aja. Misal kehidupan yang kalian inginkan, rumah yang kalian inginkan, kedamaian, keberlimpahan yang kalian inginkan. Jadi rasa sakit hatinya tolong dilepas lagi. Dilepas dulu karena itu akan menghambat manifesting kalian ya. Cukup didoain aja supaya mereka tuh bisa segera sadar dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau bisa tolong jangan terlalu mendendam ya teman-teman PAL 1. Karena setiap orang aku percaya akan menanggung hasil dari perbuatannya sendiri. Mungkin juga, teman-teman juga disakitin orang ada porsinya karena kalian itu harus belajar sesuatu, yang mana kalau kalian nggak lewat situ, kalian nggak akan belajar ya. Jadi memang sudah diizinkan oleh Tuhan, sudah diizinkan oleh alam semesta ini untuk kalian lewat sana, kalau bisa dirilis, pelan-pelan belajar memaafkan, tapi aku tahu memaafkan itu tidak mudah, tidak segampang omonganku, tapi itu sesuatu yang bisa dicoba ya untuk teman-teman sendiri kok sebetulnya. Ini aku akan coba buka aliran cakranya teman-teman. Energi kalian ya. Oke. Tuh. Teman-teman, ini yang tadi aku sampaikan ya untuk teman-teman yang memilih PAL 1, ini sangat resonate. Ada key dan ada abundance. Dan di sini ada kartu courage dan blame. Ini persis sekali sama apa yang aku omongin dari tadi. Jadi teman-teman, pertama, berhenti menyalahkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalian fokus ke kehidupan kalian yang sekarang dan ke masa depan aja ya. Eh, Pertama, berhenti menyalahkan orang lain, dan yang kedua berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena teman-teman pada saat dulu mengambil keputusan itu, tingkat kesadaran, tingkat pemikiran kalian itu tuh belum sampai ke sana. Jadi jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, cukup ambil pelajarannya dan jangan terlalu menyalahkan orang lain karena kalau kalian gak lewat situ, kalian gak akan belajar. Jadi memang sudah atas izin Tuhan juga. Lalu teman-teman di sini diminta untuk lebih berani dan aku merasa berani di sini tuh bukan hanya soal nekat tapi juga soal keyakinan. Beranilah untuk melangkah, berani untuk berpositif thinking, berpikir berprasangka baik sama Tuhan, sama alam semesta, bahwa memang teman-teman tuh bisa meraih kehidupan yang kalian inginkan gitu loh. Di sini bahkan ada kartu kartu abundance di bottom of the deck. Bottom of the deck itu adalah energi yang paling dasar yang ada di dalam hati kita gitu loh. Jadi memang ini energi keberlimpahannya tuh sangat besar teman-teman. Bahkan aku merasa, beberapa sampai energi ini tuh bahkan bisa sampai beberapa tahun dari teman-teman menonton video ini. Kapanpun kalian menonton video ini, sampai beberapa tahun dari sekarang, kalian akan semakin jago untuk memanifest sesuatu ya, karena di sini kuncinya udah kalian pegang, kunci untuk menarik keberlimpahan, keberkahan dalam hidup tuh kalian udah ngerti. Jadi kalau bisa, itu dimanfaatin teman-teman. Sekali lagi pesanku, tolong fokus ke kehidupan yang kalian inginkan, jangan fokus ke masa lalu ya, dan jangan fokus ke menyalahkan diri sendiri. Itu adalah halangan kalian untuk memanifest kehidupan yang kalian inginkan. Di sini diminta lebih berani ya untuk teman-teman PAL 1. eh Apa yang ada di dalam hatinya kalian tuh harus lebih kencang dibanding apa yang ada di luar. Jadi walaupun misalnya orang lain bilang, udahlah nggak itu mustahil, udahlah lu terlalu ngimpi gitu istilahnya. Ini tuh nggak masuk akal, ini tuh nggak logis atau apa. Tapi di sini pesannya selama kalian yakin dan juga berusaha ya. Jadi kalau cuma mimpi doang kan itu namanya ngehayal ya teman-teman. Harus ada usahanya juga. Jadi selama kalian yakin dan kalian berusaha, aku yakin pasti akan terbuka dan aku merasa yang paling membentuk kalian energi manifest itu semakin kencang adalah semakin kalian yakin, semakin kalian berani, berani untuk lepas dari limiting belief atau pikiran-pikiran yang membatasi, itu kalian akan semakin besar
memanifest keberlimpahan masuk dalam hidup kalian. Sekarang aku akan coba pakai kartu tarot yang ini, Rider Tarot. Aku akan coba kocok. Ini hampir kebuka. Oke. Tuh, ini sama ini. Hmm. Ini aku tutup aja ya. Hmm. Ini kartunya bagus banget teman-teman yang memilih pas satu. Aku taruh di mana ya enaknya biar tidak menghalangi. Sini aja kali ya di sela-sela kehidupan, Cel. Jadi ini teman-teman pas satu. Ini ada kartu The Lovers terbalik yang artinya apa? Teman-teman tuh di dalam hatinya masih ada dendam, masih ada kesel sama orang, terutama yang paling aku rasakan adalah ke mantan pasangan. Jadi ini untuk minta tolong untuk dirilis ya teman-teman. Penuhi hati kalian dengan cinta, dengan kasih, dengan rasa maaf. Lalu di sini ada kartu Queen of Pentacles. Teman-teman, di sini pesannya gini. Kalian mulai dari sekarang karena akan semakin gampang untuk menarik keberlimpahan dalam hidup. Kalian walaupun nanti sudah dalam keadaan yang enak diminta tetap bisa memanage uang ya, karena di sini ada kartu Queen of Pentacles. Kalian harus tetap bisa ngatur duit, jangan sampai ibaratnya gini, kalian udah mulai ngerasain enak nih, terus jadinya boros yang nggak bisa sama sekali ngatur duit gitu, jadi kayak kelewatan, jadi kayak melampaui batas gitu. Di sini pesannya tetap dibilang yang akan masuk ke kalian itu keberlimpahannya itu adalah sesuatu yang besar. Jadi teman-teman diminta kebijaksanaannya untuk bisa memanage itu semua ya. Lalu di sini ada kartu Queen of Swords. Yang aku tangkap di sini ini adalah yang aku pertama kali banget ucapin ke teman-teman sebelum aku buka kartu, bahwa kalian itu ucapannya tuh ngeri teman-teman ya. Apa yang kalian ucapin atau kalian yang ngebatin itu untuk teman-teman pas satu, terlebih kemampuan supranatural kalian tuh sebetulnya punya bakat di situ. Itu bisa kewujud. Jadi hati-hati banget. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang nyakitin atau sumpah, tolong banget. Dan juga aku barusan nangkep juga, bukan hanya sumpah ke orang lain, tapi juga mengeluh ya. Teman-teman, mengeluh juga bukan sesuatu yang bagus, karena kalau kita bicara secara teori energi, ketika teman-teman mengeluh, itu tuh level frekuensinya tuh dalam level frekuensi yang rendah. Karena mengeluh itu kan tandanya kita nggak nerima teman-teman, kita nggak nerima, kita nggak happy, karena orang yang happy tuh nggak bakal ngeluh. Jadi di sini pesannya mengeluh juga termasuk teman-teman, kalau bisa dikurangin banget ya untuk teman-teman PAL 1, karena itu bisa menutup jalan masuk rezeki kalian. Lalu di sini lihat teman-teman, ada kartu abundance dan ada kartu four of wands. Di sini ada gambar orang yang bahagia. Di sini belakangnya tuh ada rumah yang aku lihat di sini. Latarnya saja kuning ya. Kuning itu adalah lambang juga dari keceriaan, kebahagiaan. Aku bahkan merasa untuk teman-teman siapapun yang menonton video ini, banyak di antara kalian yang dalam waktu 3 tahun dari sekarang itu akan menikah. 2 sampai 3 tahun dari sekarang itu akan menikah ya. Dan pernikahannya ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan sesuai dengan harapan dan impian teman-teman. Rumah yang kalian impikan itu terwujud, atau mungkin yang sudah menikah, kalian akan punya rumah sendiri, dan aku merasa jalannya tuh akan dimuluskan. Manifest itu ya teman-teman PL 1. Ini adalah kartu yang sangat bagus teman-teman tuh. Bahkan di sini ini juga lambang dari persahabatan, lambang juga dari pasangan. Jadi kalaupun misalnya kalian belum mendapatkan pasangan, ini juga lambang bahwa kalian tuh akan memiliki support system yang baik. Kalian akan dipertemukan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus yang bisa merayakan kebahagiaan kalian, bukan hanya orang-orang yang iri ya. Jadi ini adalah hal-hal yang baik yang akan kalian terima teman-teman PAL 1. Jadi tolong banget, tadi pesanku, kata kuncinya adalah di percakapan komunikasi kalian ya. Bagaimana apa yang kalian ucapkan ke alam semesta ini, karena alam semesta itu selalu mendengarkan, dijaga. Itu aja untuk teman-teman PAL 1. Aku berharap video ini bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf kalau bisa ada salah-salah kata. Bisa bantu juga like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau komen juga boleh cerita. See you untuk teman-teman PAL 1. Terima kasih. Halo, untuk teman-teman yang memilih PAL 2, selamat datang. Di video kali ini aku akan membacakan bagaimana sih metamorfosa dirimu, apa perubahan drastis yang akan datang dalam hidup teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku akan mengingatkan teman-teman bahwa video ini bersifat general reading,
yang artinya tuh tarikan energi dari berbagai banyak orang, dari berbagai orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi cukup ambil yang resonate atau yang cocok dengan kamu dan tinggalkan yang tidak ya. Jangan dipaksakan kalau memang tidak resonate. Terlebih teman-teman, aku akan mengingatkan bahwa yang namanya kita membaca energi, sifatnya itu hanyalah membaca potensi energi. Kenapa? Karena energi itu sifatnya dinamis, teman-teman. Terlebih manusia itu diberikan free will atau kehendak bebas oleh Yang Maha Kuasa untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi, teman-teman itu bukan benda mati. Jadi yang tadi aku sampaikan, reading itu sifatnya masih sangat dinamis. Jadi, cukup ambil yang baiknya dan buang yang tidak ya, teman-teman, yang memilih PL2. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini adalah charm yang kalian pilih. Sekarang kita akan coba buka sama-sama. Letter, oke. Aku taruh dulu di tengah dan di sini aku taruh ininya dulu. Aku akan coba jelaskan artinya nanti ya. Sebelumnya aku akan coba tarik dari zodiak dulu, teman-teman. Kalau teman-teman zodiak yang aku sebutkan di sini berarti reading ini lebih resonate sama kalian, tapi kalau memang tidak, berarti bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya, hanya saja karena ini adalah reading kolektif, jadi mungkin ini yang paling resonate dengan teman-teman yang paling ketarik energinya. Ada Capricorn, ada Libra, ada Taurus, Sagittarius, dan juga ada Gemini. Ini adalah zodiak-zodiak yang mungkin akan sangat tertarik oleh reading ini. Teman-teman PL2, aku akan mencoba membacakan. Di sini ada kartu letter. Letter di sini yang aku tangkap gini teman-teman. Akan ada sebuah kontrak ya, sebuah kontrak atau sebuah ikatan untuk teman-teman, perubahan drastis dalam hidup teman-teman. Untuk yang berbisnis, aku merasakan ada perjanjian kerjasama atau mungkin yang selama ini nganggur atau orang yang lagi pengen pindah kerja, aku akan merasa ada ikatan yang baru. Letter di sini tuh adalah surat atau ikatan lambang dari sebuah kerjasama. Jadi kerjasama dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, dan bahkan juga ada di antara kalian yang akan menikah ya untuk teman-teman PAL 2. Karena ini aku merasa energi seriusnya tuh cukup tinggi, jadi ini bukan sesuatu yang main-main. Jadi kalaupun teman-teman misalnya mendapatkan pekerjaan, aku merasa pekerjaan kalian ini adalah pekerjaan yang cukup bonafit, yang cukup levelnya itu cukup tinggi. Untuk teman-teman yang bisnis juga ini adalah hal yang cukup besar. Makanya di judul videoku kan ini perubahan drastis ya. Jadi ini yang sangat bisa mengubah hidup teman-teman. Lalu di sini ada charmnya ini labu, teman-teman berwarna orange. Orange di sini juga lambang dari sisi emosional. Jadi teman-teman gini, yang aku tangkap ya, untuk beberapa tahun dari sekarang teman-teman tolong jaga kondisi emosional, kondisi emosinya teman-teman. Kenapa? Karena kalian adalah orang yang emosinya tuh kuat. Jadi aku minta tolong banget untuk teman-teman PAL 2 karena kalian adalah orang yang berapi-api ya. Orang yang bersemangat, orang yang aktif, orang yang cenderung to the point. Kalau untuk PAL 2 energinya yang aku tangkap. Jadi tolong lebih bisa menghandle emosi. Jangan sampai kalian merusak banyak hal karena emosi kalian ya. Karena yang kalian akan dapetin itu besar, teman-teman. Latih emosi kalian dari sekarang. Dan terlebih gini, kalau misalnya kalian merasakan emosi yang cukup negatif, kalian perlu untuk mengalirkannya dengan cara yang lebih bijaksana. Yang namanya emosi itu teman-teman itu bukan sesuatu yang harus kalian tahan karena emosi itu adalah energi dan yang namanya energi itu sifatnya harus dialirkan. Jadi carilah penyampaian penyaluran yang baik, bukan dengan maki-maki orang, bukan dengan misalnya nyumpahin ya. Atau bagaimana, dan aku juga paham tidak semua hal itu bisa kita ceritakan ke orang lain, tidak semua hal itu bisa kita curhatin. Aku merasa untuk teman-teman PAL 2, kalau kalian lagi sedih, lagi kecewa, lagi marah, tulislah itu di kertas, tulis sejujur-jujurnya perasaan kalian, jangan merasa kalian akan dihakimi, tulislah itu sesuai dengan isi hatinya kalian. Lalu kalau sudah berdoa, bilang sama Tuhan, ya Allahku, ya Tuhanku, bantulah aku untuk mengalirkan emosiku ini, supaya aku bisa mengeluarkan emosi ini dari dalam tubuhku. Lalu sesudah itu kalian bisa bakar kertasnya ya, teman-teman. Karena untuk teman-teman PAL 2 yang tadi aku sampaikan, emosi itu ada kaitannya besar sama kalian karena kalian adalah orang yang emosinya tuh cukup tinggi. Di sini aku akan coba pakai mulai buka kartu. Aku akan ambil 2 kartu aja untuk deck yang ini. Wah,
Wedding, calling in your soulmate. Oke, di sini teman-teman energinya bagus sekali. Untuk teman-teman PAL 2, ternyata kalian akan lebih banyak yang menikah dibandingkan PAL 1. Jadi aku bahkan ngerasa gini, ada teman-teman yang memilih PAL 2 itu sebetulnya energinya ketarik juga untuk memilih PAL 1. Jadi kalian tuh kayak bingung, pilih PAL 1 atau 2 ya gitu. Kalian untuk teman-teman yang memilih PAL 2 bisa memilih PAL 1 juga kalau kalian terpanggil, karena ini ada kaitannya di sana, tapi aku lihat di sini letter di sini atau ikatan di sini banyak yang arahnya itu ke pernikahan ya, ke sesuatu yang sakral, ke sesuatu yang serius. Makanya tadi aku bilang di awal sebelum aku buka kartu yang ini, energi keseriusannya tuh tinggi. Jadi kalaupun kalian misalnya surat ini menyatakan kerjasama, ini kerjasama yang nggak main-main. Kalau ini soal pekerjaan, ini pekerjaan yang nggak main-main. Dan kalau memang ini soal hubungan, ini juga bukan sesuatu yang main-main. Karena kan pernikahan itu adalah sesuatu yang serius ya, teman-teman. Jadi banyak yang di antara kalian akan menikah. Lalu di sini teman-teman diminta untuk di waktu-waktu sekarang please lakukan ini. Cara memanggil soulmate atau belahan jiwanya kalian bisa dengan doa, afirmasi, dan visualisasi. Itu yang akan sangat membantu. Doakan jodoh seperti apa yang kalian butuhkan, jodoh seperti apa yang kalian inginkan. Dan teman-teman, pesanku satu, setiap kali kalian ingin memanifest sesuatu, ingin menarik sesuatu dalam hidup kalian, selalu mintalah juga keikhlasan kepada beliau untuk bisa menerima apapun yang memang beliau ingin berikan kepada kalian. Karena yang namanya jodoh itu kadang jodoh, rezeki, pertemanan, apapun itu kadang tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nggak mungkin jodoh yang kalian harapkan itu bukan tipe kalian, bukan seleranya kalian banget sebenarnya. Tapi ya itu teman-teman, makanya tadi aku bilang dalam doa kalian selipkan juga doa meminta keikhlasan kepada beliau untuk bisa menerima apapun yang memang beliau siapkan untuk kalian. Karena kan Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik ya, sudah penuh dengan pertimbangan. Pertimbangannya beliau kan beda sama pertimbangannya kita. Dan kalau jodoh itu biasanya Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi di sini teman-teman, doa, visualisasi, afirmasi akan sangat membantu. Dan selamat untuk teman-teman PAL 2 karena aku merasa energi pernikahannya cukup kuat. Dalam waktu dekat banyak yang akan menikah ya, makanya di sini judulnya perubahan drastis dalam hidupmu. Jadi yang tadinya single tahu-tahu menikah, eh akan ada banyak penyesuaian ya. Sekarang aku akan coba buka dari cakra kalian, energi kalian. Oke. Wah, oke. Teman-teman, teman-teman PAL 2, aku merasa gini. Kalian itu adalah orang-orang yang cakra bawahnya itu aktif ya. Cakra yang penuh dengan kreativitas, cakra emosi yang kuat, orangnya tuh berapi-api, orangnya tuh bersemangat, sangat perasa. Jadi kalau kalian mencintai seseorang, perasaannya tuh bisa dalam. Kalau kalian nggak suka sama seseorang, itu perasaannya juga bisa sangat dalam ya. Di sini yang aku sampaikan, yang aku tangkap, teman-teman tuh diminta untuk lebih fokus ke cakra kalian yang ada di kepala atau di cakra mahkota ya. Karena sometimes kalian adalah orang-orang yang aktif bertindak, tapi kadang kurang berpikir gitu untuk teman-teman PL 2. Jadi di sini diminta untuk lebih berhati-hati, eh diminta stop menyalahkan teman-teman, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi di masa lalunya kalian, karena itulah yang membentuk teman-teman sampai saat ini. Makanya tadi aku bilang untuk teman-teman PL 2, aku merasa ada kaitannya juga sama teman-teman PL 1 ya. Ada keterikatan di sana, ada energi yang similar gitu lah, kemiripan gitu. Di sini diminta tolong teman-teman berhenti menyalahkan orang lain, berhenti menyalahkan diri sendiri, dan berhenti menyalahkan keadaan atas hal-hal yang memang tidak sesuai dengan harapannya teman-teman. Di sini juga ada purpose yang aku lihat di sini. Apa yang memang terjadi sama kalian itu sudah ada tujuannya. Tuhan itu tidak asal menempatkan orang, Tuhan itu tidak asal mengenalkan orang, Tuhan itu tidak asal menaruh kalian di sebuah tempat, semua itu ada tujuannya. Di sini bahkan aku merasa untuk teman-teman PAL 2, ikatan apapun yang kalian akan bentuk nanti, yang mana ini adalah ikatan yang besar, terutama untuk yang
dalam hubungan cinta ya, yang akan segera menikah, yang aku lihat jodoh yang kalian siapkan itu juga memang ada rencana atau misi jiwanya. Jadi, aku ngerasa sebagian dari kalian itu, sebagian kecil dari kalian, jodohnya itu bukan sesuatu yang bisa dipilih, tapi udah pilihannya Tuhan. Elemen takdirnya itu besar karena di sini banyak di antara kalian yang akan melakukan misi jiwa bersama dengan pasangan kalian. Entah misi jiwanya itu untuk menolong banyak orang atau misi jiwanya itu untuk membentuk sesuatu yang besar. Makanya nggak bisa sembarangan ya. Lalu di sini ada kata imagination. eh ini adalah konfirmasi teman-teman PAL 2, kalian adalah orang-orang yang sangat kreatif, bahkan aku merasa pemikiran kalian tuh imajinasinya tinggi dan banyak di antara teman-teman PAL 2 itu yang berbakat dalam hal seni ya. Ini energi seninya tuh kenceng banget teman-teman PAL 2. Jadi di sini diminta makanya kenapa di sini diminta juga visualisasi karena kalian adalah orang-orang yang kekuatan pikirannya itu kuat, teman-teman PAL 2. Jadi, maaf, gue yang jadi bisa dipakai pemikiran itu, visualisasinya itu untuk memanifest kehidupan yang kalian inginkan gitu. Sekarang aku akan coba ambil kartu tarotnya. Apa yang harus kalian lakukan atau apa yang harus dilepaskan? Sama lagi. Ini makanya teman-teman yang milih PAL 2 kalian banyak banget yang dari PAL 1 atau teman-teman yang milih PAL 2 kalian harus nonton yang ada di PAL 1. Karena energinya tuh mirip. Hmm, oke. Okay. Bottom of the deck. Oke. Okay. Muat gak sih? Muat kali ya. Aku ambil jadi ininya. Jadi untuk teman-teman yang milih PAL 2, aku merasa karena yang tadi aku sampaikan kalian tuh adalah orang yang cukup berapi-api ya. Jadi kadang-kadang mengambil keputusan itu cukup tergesa-gesa. Di sini pesannya supaya kalian itu lebih berhati-hati, lebih jangan asal bergerak, asal cepat. Maksudnya perlu dengan pertimbangan yang lebih matang. Lalu di sini teman-teman PAL 2 itu kalian banyak yang di masa lalunya itu mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang cukup mengecewakan ya, hal-hal yang membuat kalian sakit hati, terutama juga aku merasa banyak faktornya ini datangnya tuh dari pasangan, dari mantan suami, mantan istri. Aku merasa ada sakit hati di sana, makanya di sini juga ada kartu blame. Teman-teman dibilangnya pesannya gini, coba pelan-pelan belajar untuk menerima dan memaafkan ya teman-teman PAL 2 karena kalian itu dipertemukan sama siapa seperti yang tadi aku udah bilang itu ada tujuannya. Di sini ada kartu purpose. eh Kalian tuh pasti harus belajar sesuatu, jadi tolong jangan terlalu disesali karena itu adalah harga yang harus kalian bayar teman-teman PAL 2, karena pelajaran yang kalian akan dapatkan itu besar, makanya harga yang kalian bayar juga tinggi. Tapi nggak usah khawatir teman-teman PAL 2, mulai dari detik ini sampai ke depannya kalian akan memulai hidup yang baru, kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang baru, terutama mungkin yang sudah gagal dalam menikah, aku merasa ada energinya juga di sini. Kalian bisa bertemu orang lain yang lebih serius, yang bisa kalian tuh bisa memulai hidup baru lagi dari awal. Untuk teman-teman PAL 2, jadi nggak usah terlalu khawatir apa yang sudah terjadi di masa lalu, nggak usah terlalu dilirik atau dipandang-pandang lagi yang ke belakang. Justru teman-teman untuk saat ini, teman-teman PAL 2, energi keuangan kalian tuh lagi bagus. Jadi diminta di sini lebih fokus ke keuangan aja, difokus ke skill, ke keuangan, fokus ke mencari uang, fokus ke mengembangkan hidupnya kalian tuh supaya lebih baik gimana caranya. Karena yang tadi aku bilang juga teman-teman tuh adalah orang-orang yang kreatif sebetulnya. Jadi tolong dipakai ide-ide dan kreasinya itu untuk membentuk sesuatu. Lalu di sini ada kartu The Star yang kartunya itu terbalik. Di sini teman-teman aku bisa merasakan energi kecewanya kalian tuh cukup besar ya, teman-teman PAL 2. Bahkan ada banyak di antara teman-teman itu yang merasa kehilangan harapan. Di sini pesanku, bawa lagi dalam doa teman-teman PAL 2, hidupmu belum berakhir. Hanya karena kamu pernah mengalami sesuatu yang buruk, bukan berarti nanti ke depannya akan terus begitu. Karena di sini juga ada bagian dari luka dan trauma ya, teman-teman PAL 2, di sini diminta untuk disembuhkan.
supaya kalian bisa menerima hal lain yang lebih baik. Karena sulit teman-teman untuk hal baik itu masuk ke dalam hidup kalian kalau nggak ada ruang di sana. Makanya kalian perlu untuk melepaskan hal-hal yang ada di masa lalu, fokus ke masa sekarang aja dan fokus ke depannya itu gimana supaya hal barunya ini bisa masuk. Ya, di sini ada kartu letter yang mana entah rezeki, entah entah bisnis, pekerjaan yang baru atau mungkin jodoh yang baru atau mungkin keduanya, itu ada hal besar yang menanti kalian ya. Jadi fokus ke sana aja dan aku merasa hal besarnya ini bisa sangat mengubah kehidupan kalian menjadi drastis. Jadi betul-betul berubah ya. Untuk teman-teman PAL 2, itu aja pesanku, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Teman-teman bisa bantu like, komen, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. See you. Halo teman-teman yang memilih PAL 3, selamat datang. Di video kali ini aku akan membacakan metamorfosa dirimu. Jadi perubahan drastis apa yang akan datang dalam hidupmu. Ini adalah kartu dan charm yang teman-teman sudah pilih. Nanti aku akan coba jelaskan ya. Sebelumnya aku akan coba reminder teman-teman dulu bahwa yang aku lakukan ini sifatnya membaca potensi energi ya teman-teman. Jadi yang namanya potensi energi itu masih sangat bisa untuk berubah. Terlebih Tuhan itu memberikan free will atau kehendak bebas untuk setiap makhluknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Jadi manusia itu sifatnya tuh masih dinamis, masih sangat bisa untuk berubah ya. Jadi jangan terpaku 100%, wah nanti pasti begini nggak bisa berubah, no. Masih bisa berubah ya, yang tadi aku bilang masih sangat dinamis. Dan juga reminder teman-teman bahwa yang aku lakukan ini sifatnya general reading, yang artinya aku membaca energi tarikan dari begitu banyak orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi cukup ambil yang resonate atau cocok dengan kamu dan tinggalkan yang tidak. Kalau memang dirasa tidak cocok, tinggalkan saja ya. Untuk teman-teman PAL 3. Ini adalah charm yang teman-teman pilih, ada unicorn berwarna putih. Coba lihat kartunya, Coffin. Oke. Aku udah cukup nangkep energinya teman-teman ya. Di sini teman-teman, kalian itu adalah jiwa-jiwa yang unik dan kalian tuh adalah orang yang jiwanya tuh bebas. Kalian adalah orang yang bisa menciptakan keajaiban dan kalian adalah tipe orang yang sulit dikontrol. Lebih tepatnya kalian tuh jiwa yang gak mau diatur. Gak mau diatur orang, gak mau diatur oleh omongan di sekitar gitu loh. Jadi kalian tuh jiwanya tuh bebas sebetulnya. Di sini ada kartu Coffin. Yang aku tangkap gini. Aku merasa beberapa tahun, entah di tahun ini atau mungkin beberapa tahun terakhir, untuk teman-teman PAL 3 kalian itu sempat mengalami kehilangan ya, kehilangan orang terkasih, kehilangan orang-orang yang kalian sayang, atau juga perpisahan. Tapi masih hidup ya, maksudnya perpisahan karena memang udah berbeda jalan. Entah ada juga yang bercerai. Yang aku bisa rasakan energinya di sini yang jelas ada energi kesedihan dan juga karmik. Atau kalian dipertemukan oleh orang-orang yang salah istilahnya, dan kalian tuh merasa sedih dan terpuruk atas itu. Tapi ketahuilah sebenarnya teman-teman bahwa yang namanya hubungan karmik pun itu sudah terjadi atas izin Tuhan. Memang kalian tuh harus lewat sana gunanya untuk kalian bisa belajar. Jadi cukup ambil pelajarannya, karena kalau kalian nggak belajar-belajar dari situ, kalian akan terus mengulang pola yang sama. Jadi di sini teman-teman, atas apapun yang terjadi di hidup kalian, kehilangan apapun, rasa sedih apapun, eh, itu sudah berlalu. Sekarang teman-teman bisa fokus ke hidup teman-teman sekarang. Dan pesanku teman-teman, kita juga perlu belajar soal ketidakmelekatan. Artinya apa? Artinya segala sesuatunya itu milik Tuhan ya. Aku bahkan merasa tuh energi PAL 3 banyak yang ditinggalkan oleh orang-orang terkasih eh karena memang ajal yang sudah menjemput. Jadi memang untuk teman-teman PAL 3 di sini diingatkan bahwa apapun yang ada di hidup ini itu hanyalah titipan dari Tuhan, hanyalah titipan dari Beliau. Jadi memang pada akhirnya tuh kita tidak akan memiliki apa-apa. Kita lahir ke dunia ini nggak bawa apa-apa, nanti ketika meninggalkan dunia ini pun juga nggak bawa apa-apa. Jadi diminta untuk tidak terlalu melekat. Rasa sedih, rasa marah itu adalah sesuatu yang wajar, tapi teman-teman perlu ingat untuk tidak perlu sedih berlebih atau kecewa berlebih karena semuanya adalah milik Tuhan dan semua akan kembali ke Tuhan. Kalau memang Beliau sudah waktunya untuk mengambil,
itu dari hidup kita udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Untuk teman-teman PAL 3, sekarang aku akan coba membaca zodiaknya. Kalau misalnya teman-teman aku sebutkan zodiaknya, berarti reading ini akan lebih resonate untuk teman-teman PAL 3. Tapi kalaupun bukan berarti reading ini bukan untuk kalian ya, karena ini hanyalah membaca screening zodiak saja. Wah, kali ini yang ketangkep banyak, Ada Aquarius, ada Cancer, ada Pisces, ada Leo, Aries, ada Taurus, dan juga ada Sagittarius. Ini adalah zodiak terbanyak untuk teman-teman PAL 3. Sekarang aku akan coba pakai kartu Oracle. Udah keambil 2, udah cukup. Wah, ini teman-teman yang tadi aku sampaikan. Oh gini, aku nangkep. Untuk teman-teman PAL 3, aku merasa perubahan drastis dalam hidup kalian itu bukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan materi atau apa, tapi lebih kepada secara jiwa, secara spiritual ya. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kalian. Bahkan aku merasa kenapa sih teman-teman, aku akhirnya ngerti kenapa kalian itu kemarin itu banyak mengalami kesedihan, kekecewaan, eh, banyak juga yang mengalami karmic relationship. Karena gunanya adalah untuk membuka kalian secara spiritual, atau yang namanya istilah kerennya zaman sekarang itu spiritual awakening. Jadi kalian terbangkit secara jiwa, kalian tuh tingkat kesadarannya udah mulai naik. Istilahnya kalian itu secara jiwa tuh udah mulai tercerahkan seperti bunga yang baru mekar. Dan gini teman-teman, orang-orang yang semakin tercerahkan ya, orang-orang yang memiliki pandangan yang luas akan kehidupan itu bukan orang yang sembarangan, tapi biasanya mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami rasa sakit hati di masa lalu. Pernah dengar nggak teman-teman? Ada yang namanya semakin terang cahayanya akan semakin gelap bayangannya. Jadi istilahnya gini, teman-teman mungkin kalian itu banyak mengalami hal-hal yang sedih atau menyakitkan seperti kegelapan, tapi ingatlah teman-teman, kegelapan itulah nanti yang akan berubah menjadi cahaya. Teman-teman yang bisa mengubah kegelapan itu menjadi cahaya dengan peningkatan kesadaran atau pencerahan yang ada di teman-teman secara jiwa ya, secara spiritual. Karena yang tadi aku bilang teman-teman, jadi gini, aku sembari jelaskan secara teori energi ya. Di dalam dunia ini ada yang namanya itu hukum polaritas. Hukum polaritas itu adalah dua hal yang bertentangan, tapi sebetulnya dua-duanya itu dibutuhkan di alam semesta ini supaya tercipta harmoni. Ada hitam, ada putih, ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, ada siang, ada malam. Nah, hal-hal yang menyakitkan di masa lalu untuk teman-teman PAL 3 itu kan sesuatu yang kita anggap gelap, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sedih. Tapi sebetulnya itu juga dibutuhkan supaya apa? Supaya teman-teman itu bisa lebih mensyukuri berkat yang bisa kalian terima, bisa lebih bahagia nanti ke depannya, ilmunya sudah lebih banyak, dan juga secara jiwa tuh kalian seperti terlahir kembali, berubah. Aku merasa sejauh ini ya, di antara 3 PAL ini, karena kan aku belum baca yang keempat, di antara 3 PAL ini yang paling di perjalanan hidupnya itu adalah teman-teman yang di PAL 3, karena masih ada hal-hal yang harus kalian bereskan, dan ini lebih kepada spiritualnya kalian. Jadi teman-teman, aku merasa untuk kalian yang terpanggil memilih PAL 3, tolong doanya dikencengin, puasanya lebih dikencengin, cleansing dirinya lebih dikencengin, dan juga meditasi akan sangat bermanfaat ya. Aku udah mulai batuk, maaf ya teman-teman. Di sini juga pesannya, apapun yang teman-teman harapkan, terutama untuk soal cinta ya. Entah mungkin kalian itu pernah ditinggalkan, diselingkuhin, aku merasa energinya ada di situ, atau mungkin ditinggalkan karena umur ya, maksudnya karena ajal. Aku merasa kalian nanti akan bisa bertemu dengan orang baru, orang yang memang layak untuk kalian, orang yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan pada waktunya beliau, tapi ya bukan pada waktunya kita. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman PAL 3. Dan di sini juga bukan hanya soal jodoh sih yang aku tangkap, tapi apapun harapan-harapan yang kalian inginkan, kehidupan yang kalian dambakan, itu tuh nanti ada waktunya akan dikasih Tuhan.
Tapi diminta untuk sekarang itu sabar dulu dan kalian perlu belajar. Maka tadi aku bilang, kalian harus belajar karena apa? Karena kalau kalian nggak ambil pelajarannya, ini semua tuh bisa keulang lagi. Karena ibaratnya kita tuh seperti anak-anak sekolah, teman-teman, dikasih ujian. Kalau dikasih ujian kamu lulus, kamu akan naik kelas. Tapi kalau kamu nggak lulus-lulus, kamu akan terus stuck di situ-situ juga ya. Ngulang lagi, ngulang lagi. Ibaratnya gini, kamu udah lepas nih sama mantan yang toksik. Tapi kalau kamu masih belum belajar, kamu masih belum terkoneksi sama dirimu sendiri, kamu masih belum tahu, belum nangkep pelajarannya, kamu putus pun, kamu akan ketemu orang baru, modelnya bakal begitu lagi, teman-teman PAL 3. Makanya di sini perlu untuk cross check ke dalam diri ya, apa yang perlu kita bereskan supaya nanti yang ketarik ke dalam hidup kita itu juga hal-hal yang baik. Sekarang aku akan coba buka dari reading cakra kalian. Oke. Okay. Tuh. Teman-teman PAL 3, aku aduh ini adalah PAL yang paling deep loh sejauh ini. Jadi untuk teman-teman PAL 3, kalian itu lagi kuat itu cakra yang ada di bawah ya, energi kalian. Pertama, apa yang terjadi dalam hidup kalian itu gunanya untuk pertumbuhan kalian terutama secara jiwa, secara kebijaksanaan, secara spiritual ya. Kalian tuh lagi bertumbuh, makanya ujiannya untuk beberapa tahun kemarin itu lagi gencar, lagi kayak dibombardir gitu ya istilahnya. Pertama, untuk membantu kalian bertumbuh, supaya kalian itu naik kelas, supaya kalian lebih banyak belajar. Dan yang kedua adalah untuk meruntuhkan egonya kalian. Karena untuk teman-teman PAL 2, PAL 3, sorry, manusia itu semua punya ego, itu pasti. Tapi aku merasa untuk teman-teman PAL 3, kenapa sih seperti kalian tuh dijatuhin lagi, dijatuhin lagi, dijatuhin lagi? Gunanya itu untuk apa? Supaya kalian itu bisa melepaskan ego, gengsi, pandangan orang lain ke kalian itu seperti apa, terus keinginan untuk mengontrol kehidupan sesuai yang kalian mau. Bahkan banyak juga di antara teman-teman ini yang pengennya tuh juga bukan hanya ngatur kehidupan tapi ngontrol orang-orang. Maunya tuh bekerja sesuai dengan maunya kalian. Di sini kalian itu kenapa kemarin-kemarin itu banyak mengalami sakit hati, patah hati dan juga kehilangan karena Tuhan itu memang mengizinkan itu semua terjadi gunanya pertama untuk kalian bertumbuh, kedua supaya ego kalian itu runtuh teman-teman PAL 3 ya. Supaya kalian itu lebih bisa ikhlas, lebih bisa menerima, lebih bisa mengalir sama kehidupan, terutama menerima bahwa nggak semua hal tuh bisa kita kontrol loh teman-teman. Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita kontrol, mau kita ngoyo kayak gimana pun, kita nggak bisa usahain itu udah wewenangnya Tuhan, udah wewenangnya alam semesta. Jadi di sini teman-teman diminta untuk lebih ikhlas, lebih berpasrah, lebih bisa mengalir sama kehidupan, dan juga di sini teman-teman kalau bisa tolong dilepaskan rasa bersalahnya ya, karena aku merasa banyak juga di antara kalian tuh yang merasa menyesal karena di masa lalu pernah berbuat apa, aku merasa ini adalah hal yang cukup bagus teman-teman karena kalian sudah mulai sadar kesalahan apa yang kalian buat, hidup kalian itu seperti apa dulunya, kalian udah mulai sadar, sudah mulai tahu, tapi memang itu sudah menjadi bagian dari pertumbuhan jiwanya teman-teman, tidak usah terlalu disesali berlebihan, karena kalau kalian menyesalnya itu berlebihan, teman-teman, kalian jadi nggak bisa bertumbuh. Ya, jadi rasa menyesal pada porsi yang baik itu bagus untuk introspeksi diri karena kalau nggak menyesal, nggak sadar-sadar kan. Orang yang sadar itu pasti ada rasa nyesalnya dalam hidup, tapi kalau bisa jangan berlarut-larut teman-teman PAL 3, kalian harus bangkit dan kalian itu harus ingat bahwa itu sudah menjadi masa lalunya kalian. Sekarang kalian bisa fokus ke masa sekarang, apa yang bisa kalian lakukan supaya nanti masa depan kalian juga ikut berubah ya. Di sini aku akan coba ambil kartu. Teman-teman, aduh ini pesannya kenceng banget deh. Luar biasa loh. File 3 perjalanan spiritualnya. Aduh. Iya. Aduh, teman-teman file 3 kalian itu banyak sekali yang mengalami kehilangan loh ya.
kesedihan. Aku akan coba jelaskan arti dari kartu-kartu ini. Pertama ada kartu di Hierophant. Kalau misalnya teman-teman ngerti, eh ini ada kartu yang menunjukkan juga soal kebijaksanaan, soal pengajaran, soal core values atau prinsip atau belief system. Eh, ini tuh ibaratnya kayak pendeta, teman-teman, antara penghubung antara manusia dengan Tuhan. Jadi teman-teman di sini untuk teman-teman PAL 3, metamorfosa yang akan sangat mengubah hidup teman-teman ya beberapa tahun dari sekarang adalah perubahan secara spiritual dan secara mental ya. Aku ngerasa kalian itu lagi digoncang, goncangnya itu di situ. Jadi gunanya apa? Kalian itu jadi orang yang lebih bijaksana, teman-teman. Di sini ada kartu di Hierophant. eh Kalian tuh jadi orang yang tahu gitu loh. Oh, ini benar, ini salah. Oh, aku harus belajar ini. Oh, aku harus meninggalkan ini. Jadi itu pelajaran hidup kalian itu yang paling besar. Lalu di sini ada kartu Queen of Pentacles, tapi posisinya itu terbalik. Artinya apa? Di masa lalu ya, atau mungkin di tahun ini atau beberapa tahun ke belakang, kalian itu banyak mengalami kehilangan. Kehilangan di sini yang aku lihat juga ngaruh juga ke finansial, entah kalian ditipu, entah kalian dibohongin, entah kalian pengeluarannya itu besar banget sampai nggak bisa ketutup ngerasanya. Di sini teman-teman, itu semua kenapa diizinkan Tuhan terjadi? Pertama supaya kalian belajar yang tadi aku sebutkan, kedua supaya ego kalian itu runtuh ya teman-teman, bahwa diingatkan lagi segala sesuatunya itu milik Tuhan. Kalau memang Tuhan bisa ambil itu dari hidup kalian, bisa diambil seketika. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau Tuhan itu pengen ngasih sesuatu ke dalam hidup kalian, kalian udah pasti mungkin nggak sesuai dengan logikanya kalian, tapi itu terjadi. Itu bisa aja terjadi teman-teman. Bisa kalian tuh dapetin itu. Lalu di sini ada kartu Six of Cups. Jadi aku merasa teman-teman banyak di antara kalian itu yang kehilangannya juga ini dalam hal duka ya, dalam hal kehilangan orang terkasih. Jadi kadang-kadang masih suka keingetan entah sahabat, entah teman, saudara, orang tua, juga energi orang tua juga cukup kencang. Dan kadang kalian merindukan mereka. Jadi pesannya kalau memang kalian lagi kangen, dibawa dalam doa aja, berharap semoga uh, mereka bisa mendapatkan ketenangan dan kalian yang ditinggalkan bisa mendapatkan keikhlasan ya teman-teman PAL 3. Ini readingnya tuh deep sekali. Lalu di sini ada kartu Ten of Pentacles yang mana yang tadi aku bilang kalian tuh banyak mengalami kehilangan beberapa tahun dari ke belakang. Tapi yang tadi aku sebutkan teman-teman, jangan khawatir, jangan merasa ini akan selamanya, karena yang namanya roda tuh kan terus muter ya teman-teman, energi itu dinamis. Yang namanya uang teman-teman itu bisa dicari lagi. Yang namanya eh, materi itu sesuatu yang hilang, itu nanti bisa balik lagi ke kita. Tapi di sini teman-teman, yang bisa aku ingatkan lagi, statementku yang tadi, semakin gelap bayangannya, akan semakin terang cahayanya. Jadi kalian kan belakangan ini kan mengalami hal-hal yang menyakitkan nih, kehilangan, ditinggalkan, disakitin orang, kehilangan materi juga. Hal-hal yang menyakitkan itu teman-teman PAL 3 nanti akan digantikan dengan yang lebih baik, dan itu akan mengubah kalian menjadi cahaya. Jadi kalian tuh ibaratnya jiwa yang lagi dimurniin lagi nih, jiwa yang lagi dicuci dulu nih, jiwa yang lagi dibangkitin secara spiritual, nanti akan dapat hal-hal yang jauh lebih baik dari kemarin. Tapi kenapa Tuhan belum kasih? Supaya kaliannya tuh berubah dulu, supaya kaliannya tuh sadar dulu. Jadi aku merasa metamorfosa di diri teman-teman adalah teman-teman belajar keikhlasan, teman-teman belajar berserah sama Tuhan, dan teman-teman tuh belajar untuk tidak mengandalkan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan juga. Itu adalah salah satu pelajaran terbesar teman-teman PAL 3, dan teman-teman bisa lihat dan catat omonganku, beberapa bulan atau beberapa tahun dari sekarang, kalian akan berjalan menuju arah cahaya. Yang aku tangkap kalian akan lebih bersinar dari sekarang. Kalian seperti burung phoenix yang ibaratnya tuh terbakar menjadi abu. Kalian tuh lagi dibakar nih kemarin-kemarin ya, lagi ancur-ancuran banget nih. Tapi nanti kalian akan bangkit lagi menjadi burung yang lebih indah, yang lebih kuat. Memang kalian harus lewat situ dulu. Ya, jadi teman-teman yang tadi aku bilang, gak mungkin ada terang kalau gak ada gelap. Jadi
kalian akan bisa lebih bercahaya, jauh lebih bercahaya ke depannya, tapi memang harus mengalami hal-hal yang menyakitkan dulu, hal-hal yang gelap dulu kemarin, gitu. Jadi jangan patah semangat untuk teman-teman PAL 3, hidupmu belum berakhir di sini, anggap saja ini, kalian tuh lagi dibersihin ya, lagi akan mendapatkan sesuatu yang baru, memulai hidup yang baru, gitu. Oke, terima kasih untuk teman-teman PAL 3 sudah mendengarkan, semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, teman-teman bisa bantu like, comment, subscribe ke channel ini. Kalau misalnya mau komen juga boleh. Terima kasih semuanya, see you in the next video. Bye! Halo teman-teman yang memilih PAL 4 atau PAL terakhir, selamat datang. Jadi di video kali ini aku akan membacakan metamorfosa dirinya teman-teman, perubahan drastis apa sih yang akan terjadi dalam hidup kalian. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini adalah charm yang kalian pilih. Nanti aku akan jelaskan. Sebelumnya aku akan reminder teman-teman bahwa yang aku bacakan ini sifatnya general reading, yang artinya aku menarik energi dari begitu banyak orang, dari puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Jadi mungkin tidak 100% resonate dengan kamu, cukup ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak ya teman-teman. Dan juga teman-teman aku akan ingatkan lagi bahwa yang namanya reading tarot, entah kamu melakukan reading denganku ataupun reading dengan orang lain, semuanya sama, kita tuh sifatnya tuh membaca potensi energi, dan yang namanya energi itu sifatnya dinamis, masih bisa berubah, terutama Tuhan itu memberikan free will atau kehendak bebas kepada setiap makhluknya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri ya. Manusia itu bukan benda mati teman-teman, jadi masih sangat bisa berubah. Pada akhirnya keputusan teman-teman lah yang menentukan jalan hidup teman-teman ya. Di sini aku hanya membantu membaca, memberikan awareness atau peringatan atau kesadaran teman-teman tuh untuk apa sih yang harus diperhatikan gitu ya. Ini ada kartu yang teman-teman pilih untuk pile 4. Oke, ada kartu mountain dan ada charm kupu-kupu. Mhm. Teman-teman PAL 3, aku merasa kalian tuh adalah orang-orang yang terbentuk cukup kuat ya, sudah mengalami asam garam kehidupan. Karena di sini mountain di sini, maaf ya teman-teman kalau misalnya aku kadang batuk. Artinya juga kalian tuh pernah mengalami sesuatu yang sulit ya. Kehidupan itu dulu kalian ada sempat merasa seperti hidup itu nggak berpihak ke kalian karena perjalanan kalian itu yang cukup terjal, dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin seusia dengan kalian. Misal nih ya, teman-teman yang seumuran kalian tuh bisa have fun, bisa nongkrong sama orang lain, tapi untuk kalian harus kerja keras dari kecil, hidupnya tuh harus merih, harus bener-bener, survive banget gitu. Jadi di sini teman-teman PL4 kalian adalah orang-orang yang tangguh, karena kalian itu banyak mengalami fase dalam kehidupan yang nggak mudah ya, dan kalian sudah berjalan sejauh ini. Di sini juga ada kartu lagi, ada charm kupu-kupu yang mana teman-teman, aku merasa karena hal-hal yang menyakitkan itu, karena hal-hal yang sulit itu yang membentuk kalian menjadi jiwa yang lebih indah. Kalian itu seperti kupu-kupu yang siap terbang, kalian tuh sanggup untuk melintasi rintangan apapun, dan aku merasa kupu-kupu di sini juga lambang dari perubahan, ke arah yang lebih baik secara besar-besaran, perubahan drastis, sesuai dengan judul reading kali ini ya, metamorfosa. Jadi memang metamorfosis, eee, kupu-kupu juga, aku merasa teman-teman PAL 4 itu kalian energi perubahannya itu salah satu yang paling besar di antara keempat pile ini. Energi PAL 3 juga kenceng juga, dan energi PAL 4 juga sama, kenceng juga. Cukup sulit ya. Maksudnya, yang pernah dialami dalam hidup kalian itu cukup banyak. Cuma bedanya gini, PAL 3 itu tempaannya itu baru baru semakin terasa itu belakangan, tapi kalau kalian, teman-teman PAL 4, kalian itu tempaannya tuh udah dari dulu. Jadi ibaratnya sekarang itu udah tinggal enaknya aja, udah tinggal kalaupun misalnya masih ada sisa-sisa yang harus diberesin, itu nggak banyak ya, ibaratnya gitu. Untuk teman-teman PAL 4, kalian itu sudah berubah menjadi kupu-kupu karena perubahan yang terjadi dalam hidup kalian itu begitu besar ya di masa lalunya. Aku akan coba ambil 2 kartu saja. Codependency. Oke.
Zodiaknya belum ya, sorry. Teman-teman, mumpung aku ingat, aku akan coba screening zodiak dulu. Kalau misalnya zodiak kalian disebutkan di reading ini, berarti memang reading ini tuh semakin kuat untuk kalian. Tapi kalau memang bukan berarti juga reading ini bukan untuk kalian ya. Hanya saja mungkin ini adalah zodiak yang paling terpanggil. Di sini zodiaknya ada Leo, ada Virgo, ada Gemini, ada Sagittarius, Aries, dan juga ada Pisces atau Pisces ya. Ini adalah zodiak yang paling kuat yang terpanggil di pile keempat. Maaf, goyang. Maaf ya teman-teman, tadi goyang kameranya, kesenggol. Lalu di sini aku akan coba screening chakra kalian. Nanti aku akan coba jelaskan. Mhm. Oke. Kok agak goyang ya? Oke, untuk teman-teman yang memilih PA4, yang tadi aku sebutkan teman-teman, kalian itu di masa lalunya itu mengalami sesuatu yang cukup sulit ya. Itu yang membentuk kalian tuh menjadi sosok yang sekarang. Tapi di sini pesannya satu, apapun yang kalian terlalu bergantung, ya, terlalu bergantung sama sesuatu, hati-hati teman-teman. Ini juga ada kaitannya dengan kemelekatan. Eh, Entah mungkin kalian itu aku menangkap energinya di antara kalian ada orang yang kecanduan ya, entah kecanduan minum, entah kecanduan hal-hal lainnya, kecanduan belanja, atau ada juga kecanduan seks. Aku ngerasa ada energinya tuh ke arah sana. Di sini pesannya, apapun yang kalian tuh terlalu melekat, terlalu bergantung sama sesuatu, seperti orang kecanduan ya istilahnya, atau ketergantungannya ini juga bisa dengan seseorang, entah pasangan, entah orang tua. Apapun yang kalian terlalu bergantung, terlalu ingin sulit untuk kalian lepaskan, hati-hati teman-teman, karena itu yang nanti akan mengontrol kalian ya. Jadi gini, aku merasa banyak di antara teman-teman PAL 4 itu karena kehidupan kalian itu dulunya itu begitu sulit ya, begitu keras, kalian jadinya menjadi sosok yang bergantung sama sesuatu. Bergantung di sini tuh bisa juga bergantung ke rokok, yang mana gunanya itu sebagai coping mechanism kalian tuh supaya, eee, oh barusan juga aku nangkep bergantung ke obat juga ada teman-teman, PAL 4 ya. Yang mana itu adalah bentuk dari kalian itu untuk bisa bertahan atau survive di kehidupan ini karena terlalu berat jalan yang kalian alami dulu. Jadi kalian tuh ketergantungan sama sesuatu. Di sini pesannya teman-teman, kalian perlu untuk lebih membenahi batinnya kalian supaya nanti kecanduan atau ketergantungannya itu akan lepas. Karena gini teman-teman, karena aku akan coba jelaskan juga secara teori ya, secara energi. Sebetulnya teman-teman ketika kita terlalu kecanduan sama sesuatu, yang kita butuhkan itu bukan fisiknya loh. Contoh, teman-teman kecanduan minum ya. Kecanduan nih ya, maksudnya ada orang yang memang minum itu sesekali cuma kalau ada acara atau apa, tapi kalau kalian terlalu kecanduan minum, contoh aja, itu sebetulnya yang kalian cari itu bukan minumnya, tapi rasanya. Rasa tenang, rasa nikmat atau rasa lega yang kalian dapatkan ketika kalian minum itu yang sebetulnya kalian cari. Termasuk untuk teman-teman yang mungkin bergantung sama obat. Yang kalian butuhkan itu bukan obatnya tapi lebih ke rasanya. Makanya di sini teman-teman diminta untuk melepaskan apa yang perlu kalian lepaskan. Lalu di sini teman-teman PAL 4, aku merasa support system akan sangat banyak membantu. Aku berharap teman-teman PAL 4 itu bisa mendapatkan teman cerita yang baik, yang bisa mensupport kalian, yang bisa mendukung kalian. Doa juga akan sangat membantu teman-teman. Kalau kalian merasa kesulitan untuk cerita ke orang-orang di sekitar kalian, kalian bisa dibawa ke dalam doa ya. Karena aku ngerasa banyak juga di antara kalian yang punya masalah itu kayak nggak bisa diceritain ke siapa-siapa. Kayak cuma bisa dipendam sendiri ya. Aku ngerasa ada energi itu, kalian ngerasa nggak punya temen cerita, ngerasa nggak bisa untuk ngomong, kayak semuanya tuh dipendem. Di sini pesanku teman-teman, yang namanya energi itu sifatnya tuh harus dialirkan ya.
dan perasaan, pikiran itu juga merupakan energi. Jadi kalau bisa, teman-teman dialirin aja. Kalau nggak ada teman cerita, teman-teman bisa tulis di buku, di kertas. Tulis sejujur-jujurnya perasaan kalian, apa yang harus kalian ceritakan, dan kalau sudah, teman-teman bisa ambil korek, teman-teman ucapkan dulu sembari diniatkan, ya Tuhanku, ya Allahku, aku berusaha untuk mengalirkan energi ini, mengalirkan perasaanku ini dari dalam diriku, sudah tidak menempel di aku lagi gitu ya. Sudah aku alirkan, sudah aku lepaskan. Lalu habis itu teman-teman hancurkan kertasnya. Kenapa? Karena energi itu sifatnya harus dialirin, teman-teman. Ketika kalian nulis, kalian itu sedang mengalirkan energi kalian ke kertas. Dan kalau bisa kenapa dihancurin, teman-teman? Karena kalau misalnya masih utuh, kalian baca lagi, itu akan menarik emosi yang sama. Kalian bisa kesel lagi, jadi bisa marah lagi. Makanya untuk teman-teman PAL 4 pun, kalau kalian punya diary, kalau bisa hal-hal yang buruk yang menyakitkan dihapus atau dibakar aja ya. Lalu di sini ada kartu relationships. Eh banyak juga teman-teman PAL 4 yang merasa ya tadi aku bilang, teman-teman. Kalian tuh butuh support system, kalian tuh butuh teman cerita. Makanya banyak sekali di antara PAL 4 kok ngerasanya seperti butuh pasangan ya. Sebetulnya kalian itu butuh teman untuk cerita. Kalian tuh butuh partner yang bisa mendukung kalian secara emosional. Makanya kalian tuh banyak yang di sini mencari pasangan, teman-teman PAL 4. Juga di sini apa yang sudah terjadi sudah berlalu, teman-teman. Gunanya itu untuk membentuk jiwa kalian menjadi sosok yang lebih baik. Seperti kupu-kupu ini, kalian tuh akan berubah, akan bermetamorfosa menjadi jiwa yang lebih indah dari sebelumnya. Jadi memang kalian perlu untuk belajar pelan-pelan menerima karena penyesalan kalian itu masih tinggi ya, teman-teman PAL 4. Kalian mungkin di masa lalu pernah melakukan sesuatu yang memang menyakitkan orang lain atau menyakitkan diri kalian sendiri. Di sini pesannya supaya dilepaskan rasa penyesalan berlebihnya itu. Rasa menyesal pada porsi yang pas itu adalah sesuatu yang bagus karena tandanya kalian sudah menjadi lebih dewasa, kalian menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bijaksana, yang lebih sadar. Tapi kalau kalian terlalu menyesal, kalau kalian terlalu menyalahkan diri sendiri, itu nggak bagus juga ya, teman-teman. Karena nanti kalian jadinya tidak merasa layak untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Karena kalian punya penyesalan di sana. Jadi kalau misalnya kalian mengharapkan contoh ya, kalian mengharapkan pasangan yang baik. Tapi di lubuk hati kalian, penyesalan kalian tuh masih tinggi dan kalian merasa nggak layak atas itu, kalian nggak layak untuk mendapatkan pasangan yang baik, maka kalian akan semakin sulit mendapatkan pasangan yang baik karena dari dalam dirinya kalian tuh udah ngerasa nggak layak duluan. Jadi untuk teman-teman PAL 4, perubahan kalian itu ada kemiripan dengan PAL 3. Jadi mungkin sebagian dari kalian perlu untuk mendengarkan PAL 3 juga. Perubahan yang terjadi dalam hidup kalian itu lebih kepada perubahan secara jiwa, secara spiritual ya. Apa yang harus dilepaskan perlu dilepaskan, apa yang harus dialirkan harus dialirkan. Komunikasikan itu, ceritakan itu. Kalau nggak ada teman cerita bisa bawa ke Tuhan, bawa dalam bentuk doa. Ini sih pesannya teman-teman PAL 4 ya, cukup dalam, cukup berat energinya. Iya, teman-teman PAL 4 di sini diminta pesennya ya, jangan terlalu banyak sedih. Walaupun aku tahu namanya bicara itu kan gampang ya, teman-teman, praktek itu kan susah. Karena di sini aku lihat, teman-teman, bisa dilihat kalian tuh banyak yang mengalami kecemasan loh, teman-teman PAL 4. Jadi terutama sebelum tidur banyak di antara kalian yang susah tidur, atau sebelum tidur itu banyak yang nangis. Energi sedihnya cukup terasa di aku ya, karena kalian ngerasa nggak bahagia dengan hidup kalian. Di sini pesannya teman-teman perlu belajar untuk lebih nerima, karena ini pun adalah bagian dari perjalanannya kalian. Jiwa kalian memang harus lewat sini supaya apa? Supaya dibentuk, supaya kalian belajar, supaya kalian sadar. Ya, dan yang namanya di alam semesta ini, teman-teman, ada yang namanya pertukaran energi.
Jadi, tidak ada yang gratis di alam semesta ini. Ketika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, contohnya kalian menjadi lebih dewasa, kalian lebih bijaksana, kalian mendapatkan pencerahan atau kesadaran yang lebih tinggi. Itu ada harganya, teman-teman. Kalian harus melewati banyak hal yang menyakitkan dulu. Jadi, kalian itu kan sekarang belakangan ini kan mengalami hal yang sulit ya, atau dulunya tuh pernah mengalami masa-masa yang sulit. Anggap saja teman-teman, hal-hal yang sulit ini itu adalah pembayaran harganya kalian, karena kalian akan dapat sesuatu yang indah, kalian akan dapat sesuatu yang lebih besar. Jadi ini adalah bagian dari perjalanan hidup kalian yang harus kalian syukuri justru, karena kalau kalian gak lewat sini, kalau kalian kemarin-kemarin gak ngerasain sakit, kalian akan kurang menghargai apa yang datang dalam hidup kalian. Pelajaran kalian tuh belum nyampe, kesadaran kalian tuh belum nyampe. Jadi harus lewat hal menyakitkan dulu kadang, supaya bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Justru di sini teman-teman, file 4, kalian tuh diminta untuk fokus dulu ke karir loh, ke pekerjaan, atau kalau misalnya kalian punya skill apa, dikembangin aja dulu, fokus aja ke sana, karena nanti aliran rezekinya akan bagus di situ. Dan itu tadi teman-teman, kata-kataku masih sama seperti pada saat membaca file 3. Aku nggak tahu teman-teman pernah mendengar ini atau belum, tapi semakin gelap bayangannya akan semakin terang cahayanya. Semakin terang seseorang akan semakin gelap pula bayangannya. Jadi gini, orang-orang yang mengalami masa sulit teman-teman, orang-orang yang mengalami kegelapan dulunya ya, itu nanti di depannya tuh akan ada cahaya besar yang menanti hidup mereka. Karena semakin terang seseorang, itu artinya dia pernah mengalami sesuatu yang gelap dulunya. Makanya dia bisa seterang ini. Dan semakin terang kalian nanti, akan ada juga orang-orang yang semakin tidak suka dengan kehadiran kalian. Karena cahaya kalian itu menyilaukan mereka dan menyakiti mata mereka. Jadi di sini pesannya untuk teman-teman 4, berubahlah terus, fokus ke dalam dirimu sendiri aja dulu untuk teman-teman 4. Metamorfosa kalian adalah perubahan secara spiritual, secara jiwa, karena kalian akan berangkat dari kegelapan menjadi sesuatu yang terang ya, masuk ke sesuatu yang terang, sesuatu yang indah seperti kupu-kupu ini. Tapi memang jalan hidup kalian itu belakangan itu cukup sulit, cukup berat. Aku cukup maklum kenapa kalian itu banyak sedih, kenapa kalian merasa kesepian. Tapi teman-teman, aku berharap semoga apa yang kalian alami ini akan segera berakhir ya. Aku juga barusan nangkep teman-teman, teman-teman PAL 4 terkhususnya ya, kalian perlu lebih banyak menabung kebaikan untuk membantu jalannya kalian ya. Tapi memang kalau menabung kebaikan yang terbaik itu kan sebetulnya ketika kita ikhlas tidak mengharapkan apapun ya. Tapi pelan-pelan mulai dicoba teman-teman, bantu orang-orang di sekitar kalian, makhluk-makhluk hidup di sekitar kalian. Kalau tidak bisa secara materi, at least secara tenaga. At least tebarkan energi yang baik ke sekitar kalian. Entah mungkin lewat senyum, atau kalian kalau bener-bener gak mampu nih ya, ngasih tenaga gak bisa, ngasih uang gak bisa, coba bantu lewat doa. Doakan yang baik-baik untuk orang-orang di sekitar kalian ya, teman-teman P4. Aku merasa itu akan membantu jalannya kalian. Nanti kedepannya akan menjadi lebih baik, lebih mulus. Dan aku berdoa teman-teman P4 semoga kalian tuh dikuatkan, semoga kalian tuh tidak mengalami banyak sedih lagi. Dan aku percaya sedihnya kalian pun akan sementara teman-teman. Tidak akan selamanya kalian berada dalam situasi seperti ini ya. Tuhan juga tidak akan mungkin setega itu istilahnya untuk menjatuhkan orang atau uh, menghancurkan orang istilahnya ya. Apa yang terjadi dalam hidup kalian itu gunanya untuk kalian belajar, gunanya untuk kalian bertumbuh. Walaupun memang harus bertumbuhnya dari rasa sakit, dari sulitnya kehidupan. Tapi yang tadi aku bilang itu gunanya untuk membentuk kalian menjadi sosok yang indah seperti kupu-kupu ini. Masanya akan berakhir kok teman-teman. Aku merasa masa sulit teman-teman tuh akan segera berakhir. Kalaupun nanti masih ada beberapa tahun dari sekarang, aku ngerasa udah jauh lebih menurun, sudah jauh lebih berkurang. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, masa tersulitnya kalian tuh sudah lewat. Pelan-pelan mulai nabung lagi energi baik untuk hidup kalian. Dan tadi pesannya jangan terlalu menyesali apa yang sudah terjadi ya teman-teman, anggap saja itu pelajaran hidup untuk kalian. Dan aku percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang baru, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang baik untuk teman-teman, yang bisa menghibur teman-teman, yang bisa
menjadi support system atau support secara emosional untuk teman-teman yang memilih PAL 4 ya. Jangan putus harapan teman-teman PAL 4, hidup kalian belum berakhir sekarang, hidup kalian tuh belum berakhir di sini. Aku mendoakan kebahagiaan dan hal-hal baik untuk kalian teman-teman PAL 4. Terima kasih yang sudah menonton, bisa bantu like, komen, atau juga subscribe ke channel ini. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. See you in the next video. Bye.